Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2214 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Ayat 14, perhatikan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam perjalanan bangsa Israel mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali tekanan, banyak sekali pergumulan, di mana mereka ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh Israel, dan mereka dijadikan budak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa ketika mereka dijadikan budak, mereka betul-betul dipermalukan, betul-betul mereka disiksa, mereka betul-betul direndahkan, dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun mereka mengalami hal-hal itu karena dosa dan kesalahan mereka. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun mereka ada di titik nol, ada di dalam perbudakan oleh musuh-musuh mereka, saya mau bilang Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan. Amin. Saudara, mungkin saudara berkata, kenapa saya harus terlahir ke dunia ini? Kenapa Tuhan seolah-olah melupakan, seolah-olah Tuhan tidak mau peduli lagi dengan kehidupan saya dan lain sebagainya? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Walaupun seringkali saudara meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini yang pertama. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Mungkin keluarga saudara sudah meninggalkan dan melupakan saudara, tapi Tuhan tidak. Amin. Coba saudara lihat ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, sekalipun ibu yang melahirkan saudara melupakan saudara, tapi Tuhan tidak akan melupakan engkau. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada di dunia ini, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Dan semuanya itu ada di bawah kontrol Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang Tuhan tidak kenal. Tidak ada yang Tuhan tidak mengetahui kelahirannya, tempatnya, di mana sekarang, masa depannya bagaimana. Saya mau bilang, Tuhan tahu. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saudara, kalau mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sudah setia melayani. Saya sudah setia ikut Tuhan. Saudara, lalu saudara berkata, kenapa doa-doa saya Tuhan tidak jawab? Ataukah mungkin Tuhan sudah melupakan saya ada di dunia ini? Saudara, sekalipun di dunia ini miliaran orang, menurut perhitungan perkiraan ada 7 miliar penduduk dunia sekarang ini. Saya mau bilang, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau memberikan kepada kita pemahaman. Memang betul, mengikut Tuhan tidak serta-merta saudara bebas dari tantangan, bebas dari masalah. No. Justru tantangan, persoalan, pergumulan yang saudara dan saya sedang alami saat ini, itu membantu saudara untuk naik kelas. Jadi tantangan-tantangan itu saudara, kalau kita semua berhasil melewati semua pergumulan-pergumulan kita, maka kita akan Tuhan promosikan. Amin. Tuhan tidak melahirkan kita ada di dunia ini menjadi anak-anak gampang. Tidak. Saudara, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat itu terlahir dari keluarga yang sulit, keluarga yang bergumul, keluarga yang banyak tekanan, sehingga mereka menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau berhasil, saudara mau sukses, saudara harus belajar menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jadi orang cemen. Baru ada masalah sedikit, sudah mau mundur, sudah mau menyerah. No. Saudara harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara, banyak orang menjadi Kristen, saudara. Mereka jadi Kristen karena mendengar dari anak-anak Tuhan atau pendeta yang memberikan harapan palsu, saudara. Oh, kalau jadi Kristen, hutang-hutang kamu bebas. Kamu sembuh dari sakit. Kalau kamu jadi Kristen, wah, kamu akan bebas dari masalah. Tapi setelah berjalannya waktu, mereka seperti dikhianati. Mereka mengalami justru banyak tantangan. Untuk apa, saudara? Tantangan-tantangan itu untuk menguji iman mereka. Ada berapa banyak orang yang tadinya Kristen, tapi belakangan mundur karena tidak tahan menghadapi semua tantangan hidup yang dia alami. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, di saat kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mau hidup, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, kita melayani, justru tantangan itu semakin gencar menghampiri, menyerang saudara dan saya. Tapi saya mau bilang, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir, kenapa saya harus terlahir di dunia ini? Oke, orang tua saudara mungkin tidak mengharapkan kelahiran saudara. Tapi ingat, kalau saudara ada di dunia ini, itu karena Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Saudara, jangan pernah berpikir Tuhan tidak ada. Tuhan sudah melupakan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah lupa dengan kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Artinya apa? Tuhan kita adalah Allah yang setia. Amin. Saudara, mungkin kita pernah tidak setia, tapi Tuhan tetap setia, ada bersama dengan saudara dan saya. Haleluya. Saudara, 2 Timotius 2 ayat 13 berkata begini, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Amin. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah tidak setia. Bukan mungkin, tapi sering kali kita berubah setia. Tapi ingat, Tuhan tetap setia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang kesetiaan Tuhan, saudara masih bernapas sampai sekarang ini. Saudara masih hidup. Itu bukti roh Tuhan itu ada di dalam kita. Dan Tuhan tetap setia dengan kita. Bukan hanya di saat kita masih hidup sekarang ini. Di saat kita dipanggil Tuhan sekalipun, kita kembali ke rumah Bapa kita di sorga. Amin. Saudara, itu bukti kesetiaan Tuhan kepada kita. Sekalipun kita mungkin sudah tidak bernapas di dunia ini, tapi Tuhan tetap setia kepada kita. Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengukur kesetiaan Tuhan dengan ukuran manusia. Ada banyak orang setia sekarang, besok bisa berubah setia. Tuhan tidak seperti kita manusia. Tuhan tetap setia walaupun kita mungkin sering kibulin Tuhan, sering tipu Tuhan, sering meninggalkan Tuhan. Di saat susah kita setia dengan Tuhan. Di saat kita diberkati kita mulai berubah setia. Saudara, ada berapa banyak di antara kita seperti itu. Tapi ingat, Tuhan tetap setia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan itu kekal selamanya. Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Di saat kita susah, orang-orang mungkin meninggalkan kita. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Dia tetap setia. Di saat kita diberkati, kita mungkin berubah setia, tapi Tuhan tetap setia. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Lihat ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap bahwa saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan melepaskan saudara dan saya. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Tuhan tidak akan melupakan kita. Sebab kita ada di tangan Tuhan. Tuhan melukiskan kita di telapak tangan Tuhan. Tuhan selalu ingat dengan kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Amin. Kalau kita ada di tangan Tuhan, itu berarti kita dijaga, kita dilindungi, kita dikasihi, kita dipelihara, kita diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada di tangan Tuhan, kita gak perlu khawatir akan hidup kita. Kita gak perlu takut akan ancaman bahaya dari orang-orang kuat, dari orang-orang yang mungkin punya ilmu, punya peranan yang jahat di lingkungan kita. Kita gak perlu takut dengan mereka, sebab saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Kalau mereka ganggu saudara, itu sama artinya mengganggu Tuhan. Dan saya percaya Tuhan membela anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah membela orang jahat. Tuhan tidak pernah membela orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan selalu membela anak-anak Tuhan. Amin. Saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Kalau kita ada di tangan Tuhan, hidup kita semua dijamin oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Saudara, jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah merasa kenapa saya terlahir sendiri. Kenapa Tuhan tidak pernah dengar doa saya. Kenapa saya begini dan begitu. Apakah Tuhan sudah lupa? Apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Saudara, saya mau bilang, kita belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yang kedua, kita belajar, Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tetap setia
Walaupun terkadang kita berubah setia, Tuhan tetap setia. Dan yang ketiga kita belajar, kita ada di tangan Tuhan. Amin. Kita ada di tangan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kita ini adalah karya Tuhan. Saudara, begitu berharganya kita kalau kita melihat lukisan-lukisan para maestro lukis, saudara. Harganya selangit. Ada yang sampai ratusan miliar, bahkan sampai triliun, saudara. Saudara, yang dikasih Tuhan begitu mahalnya. Kenapa? Karena dilukis oleh tangan seorang maestro lukis. Saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menghadirkan saudara ada di dunia ini. Tuhan yang menciptakan, membentuk saudara, sehingga saudara dan saya ada di dunia ini. Saudara, Tuhan bertanggung jawab akan hidupmu. Saudara ada di tangan Tuhan. Makanya kita gak perlu takut, gak perlu khawatir akan hidup kita. Karena Tuhan yang menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Kita ada di tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua kehidupan dari semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dilayani secara serius, saudara bisa menghubungi tim pelayanan Infinity Ministry di 081913051583 kali. Kalau saudara mau menghubungi dan mau didoakan secara langsung oleh saya, saudara bisa menghubungi 085338176267. Saya akan berdoa buat saudara karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.